Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan diskusi untuk memenuhi penugasan penelitian operasional 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Budi Purnomo dengan NIM D600-200-049 dan ada rekan saya Ariska Koirunisa dengan NIM D600-200-040 dan juga rekan saya Dwi Ani Maredastuti dengan NIM D600-200-047. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembahasan atau diskusi mengenai 3 isu, yaitu mengenai yang pertama proses stokastik, yang kedua yaitu fenomena antrean, dan yang ketiga mengenai game teori. Untuk pembahasan mengenai isu yang pertama yaitu proses stokastik akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Tias. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses stokastik. Proses stokastik atau stokastik proses adalah himpunan variabel random yang merupakan fungsi dari waktu atau time. Parameter waktu sendiri itu diartikan dalam arti luas. Proses stokastik itu sering disebut juga dengan proses random. Di dalam proses stokastik itu banyak sekali proses yang mempunyai sifat khas seperti sifat Markov. Dalam mempelajari sifat Markov sendiri itu sangat bermanfaat karena yang pertama secara teoritis sifat Markov sangat kaya dan dapat disajikan dalam bentuk sederhana. Kemudian yang kedua, banyak sekali sistem kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan dengan menggunakan sifat Markov sendiri. Untuk rantai Markov itu dapat diaplikasikan untuk sistem diskrit atau discrete system maupun sistem kontinu atau continuous system. Sistem discrete sendiri itu adalah sistem yang perubahan kondisinya itu dapat diamati atau terjadi secara diskrit. Kemudian untuk sistem kontinu itu merupakan sistem yang perubahan kondisinya itu terjadi secara kontinu. Mungkin itu saja dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait proses stokastik? Ya, izin bertanya. Nah, tadi kan udah dijelasin mengenai proses stokastik ya. Nah, sebenarnya apa saja sih contoh dari proses stokastik sendiri itu? Gitu. Baik, izin menjawab. Untuk contoh dari proses stokastik itu, menurut saya itu kayak seperti jumlah penumpang di bus, kemudian jumlah pengunjung di objek wisata, dan juga jumlah pengunjung di warung makan. Apakah ada feedback dari Ariska? Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Ya, saya izin bertanya ya, Mbak Tias. Mengapa proses tersebut merupakan proses stokastik sih, Mbak? Baik, izin menjawab untuk ketiga contoh tadi, kenapa disebut proses stokastik, karena proses tersebut itu memuat suatu ketidakpastian. Jadi kayak secara sistematis kelakuan dari proses tersebut dapat digambarkan oleh tagihan peluang dari SX atau TS atau fungsi dari SX atau TS tersebut. Untuk S direct arrow atau infinity itu dari tagihan peluang tersebut itu akan didapatkan beberapa nilai harap dari beberapa besaran yang mungkin akan menjadi sebuah perhatian. Seperti itu, Mas Adi. Mungkin ada feedback?
Baik, mungkin jika dirasa cukup, mungkin untuk diskusi tentang proses stokastik saya cukupkan dan akan dilanjutkan untuk isu yang kedua, yaitu fenomena antrian yang akan dijelaskan oleh Mas Aditya. Monggo. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan isu kedua fenomena antrian, yaitu untuk fenomena antrian sendiri itu merupakan suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Kejadian garis tunggu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kapasitas fasilitas pelayanan yang ada, sehingga nasabah tidak segera mendapatkan pelayanan. Teori antrian merupakan suatu studi matematikal dari gejala garis tunggu tersebut. Fenomena antrian sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu mobil-mobil yang mengantri pada tempat pencucian mobil, terus ada penumpang yang mengantri untuk membeli karcis, terus juga ada nasabah bank yang menunggu giliran untuk melakukan transaksi perbankan, dan pasien yang menunggu di rumah sakit. Dalam banyak hal, untuk mengurangi panjang antrian yang terjadi atau mencegah terjadinya antrian dapat dilakukan dengan penambahan fasilitas pelayanan. Akan tetapi, terkadang penambahan fasilitas pelayanan ini dapat mengurangi keuntungan. Namun, jika antrian terlalu panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Situasi menunggu merupakan suatu bagian dari keadaan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan operasional yang bersifat random dalam suatu fasilitas pelayanan. Pelanggan datang ke tempat itu dengan waktu yang acak, tidak teratur, dan tidak dapat segera dilayani sehingga mereka harus menunggu cukup lama. Dengan mempelajari teori antrian, maka penyedia fasilitas pelayanan dapat mengusahakan agar dapat melayani pelanggannya dengan baik dan tanpa harus menunggu terlalu lama. Untuk selanjutnya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai dari fenomena antrian? Saya izin bertanya, Mas, terkait yang tadi sudah dijelaskan itu kan terdapat banyak ya contoh-contoh dari fenomena antrian. Nah, selain itu tuh kayak contoh apa lagi sih, Mas, dari fenomena antrian itu? Baik Mbak Tias. Jadi untuk contoh dari fenomena antrian sendiri itu contohnya ada nasabah bank yang mengantri menunggu giliran untuk melakukan transaksi. Terus selain itu juga ada kendaraan yang antri di SPBU untuk melakukan pembelian bahan bakar. Selain itu juga ada contoh fenomena antrian yaitu mobil yang mengantri di pencucian mobil untuk dicuci Mbak Tias. Apa ada feedback Mbak Tias? Berarti banyak sekali ya untuk fenomena antrian. Mungkin dari saya cukup, Mas, bisa dilanjut. Baik, dari Mbak Ariska, apakah ada pertanyaan, Mbak? Ya, izin bertanya Mas Adit. Jadi pendapat Mas Adit itu mengenai fenomena antrian itu seperti apa dan apa saja sih keterbatasan dari teori antrian tersebut? Baik, Mbak. Kalau menurut saya, fenomena antrian itu sudah awam di mana-mana. Jadi karena di setiap tempat atau setiap proses pasti kebanyakan terdapat adanya fenomena antrian. Karena suatu tempat tersebut pasti melakukan proses pelayanan yang terbaik. Di antaranya adalah memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan menunggu atau mengantri terlalu lama. Namun demikian, dampak pemberian layanan yang cepat ini akan menimbulkan biaya bagi organisasi karena harus menambah fasilitas layanan. Oleh karena itu, layanan yang cepat akan sangat membantu untuk mempertahankan pelanggan yang dalam jangka waktu panjang tentu saja akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Keterbatasan dari teori antrian sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama panjang antrian terbatas dan yang kedua yaitu panjang antrian tak terbatas. Apa dari Mbak Ariska ada feedback? Sudah cukup menjawab. Mungkin bisa dilanjut. Terima kasih atas jawabannya.
Baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai isu kedua. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai isu ketiga yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Ariska. Monggo, Mbak. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai game teori ya. Jadi untuk game teori sendiri itu adalah suatu kajian yang mempelajari interaksi antara agen-agen ekonomi dalam mengambil sebuah keputusan yang optimal berdasarkan aksi dan reaksi antar agen-agen ekonomi tersebut. Nah, untuk dalam bahasa Indonesia sendiri, teori dalam permainan tersebut sudah sejak lama dikenal dalam sebuah disiplin ilmu matematika. Dalam arti lain itu, game teori itu suatu studi atau teori tentang bagaimana pemain itu seharusnya secara rasional atau memainkan sebuah game. Dan setiap pemain itu menginginkan permainan berakhir dengan memberikan hasil yang terbaik dan maksimal. Mungkin cukup seperti itu aja mengenai game teori. Apakah dari Mbak Tias atau Mas Adit ada pertanyaan? Silahkan. Baik, saya izin bertanya ya Mbak Ariska. Jadi menurut Mbak Ariska itu game teori itu seperti apa sih Mbak Ariska? Ya baik, izin jawab. Jadi menurut saya itu game teori itu merupakan suatu teori itu yang mempelajari akan prediksi hasil dari sebuah permainan yang tentu saja harus melibatkan dari dua orang pemain dan menggunakan strategi yang berbeda-beda dalam setiap permainannya. Dan teori tersebut dapat digunakan dalam bidang ekonomi seperti itu. Mungkin ada feedback. Dari saya cukup Mbak, mungkin bisa dilanjut. Oke, mungkin dari Mbak Tias ada pertanyaan, silakan. Baik Mbak, untuk saya izin bertanya ya, kalau ini apa aja sih kayak contoh pengaplikasian dari game teori itu sendiri? Oke, izin jawab. Untuk contohnya sendiri itu, yang pertama itu ada contoh sebuah dua pebisnis yang saling bersaing yang dapat menggunakan teori permainan yang digunakan untuk menentukan strategi yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada lagi strategi pemasaran optimum pada perusahaan, misalnya perusahaan garmen dan perusahaan tekstil seperti itu. Terus ada lagi pada investor itu bisa menggunakan teori tersebut untuk menentukan strategi terbaik ketika bersaing dengan investor lain dalam sebuah lelang, misalnya sebuah lelang obligasi pemerintah seperti itu, Mbak Tias. Apakah ada feedback atau pertanyaan yang lain? Oh ya, izin feedback ya terkait kayak seperti contoh yang disebutkan untuk pengaplikasian game teori tersebut itu kayak untuk keterbatasan dari game teori itu apa saja sih Mbak? Oke, jadi untuk keterbatasannya sendiri itu game teori itu memiliki beberapa keterbatasan. Nah, yang pertama itu dapat diaplikasikan kedua pemain. Namun jika diaplikasikan ke lebih dari dua pemain, maka akan terjadi. Nah, teori ini berada pada asumsi bahwa antara pemain selalu melaksanakan kebijakan, yaitu bermain aman. Namun dalam kenyataannya, para pemain sering mengambil risiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungannya. Nah, dalam faktanya lagi itu, para pemain tidak menguasai strategi dengan sempurna, seperti yang dibayangkan oleh para pesaing. Kemudian, seperti yang ada dalam game teori, suatu hal dilakukan oleh pesaing, namun seorang pemain bahkan mungkin tidak mengerti strategi yang digunakan oleh pesaingnya. Mungkin seperti itu, Mbak Tias. Ada feedback. Mungkin dari saya sudah cukup Mbak. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, mungkin cukup sekian dari
penjelasan mengenai game teori. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Adit. Baik, cukup sekian dari kami mengenai diskusi dari 3 isu tadi, yaitu isu proses stokastik, fenomena antrian, dan juga game teori. Untuk kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.